Keakraban manusia dengan teknologi digital dewasa ini dirasa masih belum dapat mencapai titik paripurna keadaban publik bagi dimensi sosial. Alih-alih menghadirkan keadaban publik, justru hubungan antara manusia dan teknologi semakin menimbulkan kebiadaban dengan beragam tindakan amoral yang dewasa ini banyak mengotori media massa, mulai dari ujaran kebencian, saling menghina, fanatisme buta, kejahatan cyber hingga masifnya peredaran berita hoaks di berbagai media massa. Hadirnya fenomena tersebut menjadi ancaman bagi ruang publik dan menimbulkan kecemasan sosial atas prahara tersebut. Dengan melihat realitas dunia digital, tidak mengherankan jika dewasa ini kebenaran juga semakin buram dari pandangan publik, lantaran semakin meningkatnya kebohongan yang memadati ruang publik akibat ledakan informasi yang kian memorak-porandakan persepsi masyarakat terhadap realitas yang terjadi. Ledakan informasi tersebut juga menciptakan fenomena obesitas informasi yang terjadi pada masyarakat digital, sehingga masyarakat cenderung mengonsumsi informasi tanpa berasumsi dahulu untuk menemukan validitas kebenarannya. Berkecamuknya emosi masyarakat sebagai respons atas beragam informasi absurd di media digital yang bermuatan sensasional dan politis, menjadi ketegangan yang senantiasa memunculkan konflik antar individu maupun kelompok. Dewasa ini produksi informasi juga tidak lagi berpangkal pada fakta, data, dan realitas. Namun peredaran informasi saat ini justru berpangkal pada emosi, atensi, dan sensasi. Fenomena tersebut tentu mengindikasikan bahwa dunia saat ini telah memasuki era post-truth yang menampilkan ragam intrik yang terkandung dalam informasi. Stuart Sim mengungkapkan bahwa post-truth bukan hanya mengenai fenomena relativitas kebenaran yang diperdebatkan oleh masyarakat semata, melainkan ada suatu power yang berusaha menggiring opini masyarakat pada tujuan tertentu. Untuk itu, post-truth hadir di abad digital bukan sebagai peristiwa yang lahir dari ruang hampa, melainkan lahir sebagai skema politik yang mengandalkan teknologi digital untuk mengaduk emosi serta mengaburkan kebenaran dan mendorong masyarakat agar lebih mementingkan pembenaran daripada kebenaran. Dengan demikian, post-truth dalam pergulatannya pada dunia sosial memiliki hubungan erat dengan dimensi politik, sehingga penting untuk menguraikan gejala tersebut secara faktual dan filosofis. Apa itu politik post-truth? Post-truth merupakan konsep filosofis dan politis yang menguraikan fenomena lenyapnya standar objektif pada kebenaran terhadap realitas. Post-truth sebagai definisi Oxford English Dictionary merupakan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan menarik emosi dan keyakinan personal. Lebih lanjut, terjadinya post-truth dikarenakan adanya kepentingan dan keuntungan yang diperoleh seseorang atas suatu kebenaran. Dengan demikian, post-truth dan politik memiliki hubungan erat untuk menciptakan suatu realitas semu di masyarakat. Sehingga dari hal tersebut terciptalah istilah politik post-truth. Politik post-truth merupakan kondisi politik yang tidak lagi mengacu pada kebijakan, melainkan menggunakan daya tarik emosional seperti isu ras, agama, dan entitas untuk menggait dukungan politik. Adapun tipe politik tersebut merupakan contoh penggunaan kebenaran performatif, di mana kebenaran dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas atau kompetensi dengan membuat pernyataan di ruang publik. Agaknya kecurigaan Noam Chomsky terhadap pertalian media massa dengan percaturan politik dewasa ini semakin terasa. Chomsky menyatakan bahwa informasi di media hanyalah sebuah rekonstruksi tertulis atas suatu realitas di masyarakat, yang tentunya rekonstruksi tersebut sangat bergantung pada aktor di balik media dalam melakukan kerja-kerjanya. Dengan demikian, Chomsky seolah ingin memberikan sinyal bahwa proses rekonstruksi tersebut tidak jarang terkontaminasi oleh beragam kepentingan politik, sehingga realitas yang ditampilkan di media cenderung tidak netral dan memiliki tendensi politis serta dapat menciptakan realitas semu atau proses rekonstruksi informasi. Realitas semu yang tercipta karena kebohongan yang disebarkan secara masif dan berulang di media digital dapat menjadi kebenaran ilusif yang memanipulasi pikiran dan persepsi publik. Kebenaran ilusif yang dikondisikan oleh kelompok dominan melalui media memberikan dorongan kepercayaan masyarakat terhadap realitas palsu dan mencoba mengaburkan realitas yang sebenarnya. Peristiwa tersebut merupakan fenomena simulakra. Simulakra merupakan istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog dan filsuf postmodern asal Prancis yaitu Jean Baudrillard untuk mendeskripsikan keadaan manipulatif yang tercipta melalui tanda dan citra. Fenomena simulakra
Simulakra dalam karya James Badriel yang berjudul Simulacra and Simulation dapat didefinisikan sebagai konstruksi pikiran imajiner manusia atas realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Lebih lanjut, Badriel menguraikan analisisnya terhadap keadaan sosial di era teknologi digital, bahwa realitas semu rekayasa atau manipulasi merupakan keadaan di mana manusia terjebak dalam keadaan yang dianggap asli dan nyata. Dalam dunia simulasi, yang menjadi gambaran suatu realitas adalah model-model manipulasi dan bukan realitas yang sesungguhnya, sehingga masyarakat cenderung percaya dan menikmati kepalsuan daripada kebenaran. James Badriel dalam karyanya The Ecstasy of Communication juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat digital yang dewasa ini seperti seorang yang tengah dilanda ekstasi, sehingga sulit bahkan tidak dapat menggapai kesadaran akan realitas yang sebenarnya. Efek ekstasi digital dalam konteks politik memperlihatkan bahwa masyarakat dewasa ini didorong untuk bertindak tanpa kesadaran utuh. Alhasil lahirlah tindakan menyimpang seperti hoax, provokasi, kekerasan simbolik, pelecehan, hingga klaim menggunakan terminologi agama seperti kafir atau domba tersesat. Tentunya hal tersebut dikarenakan hilangnya kendali akal dan hati akibat efek ekstasi digital. Ekstasi digital yang terkandung dalam teknologi membangun sebuah tindakan komunikasi yang hanya berorientasi pada gairah, sehingga hasrat semakin mendominasi dan makna dalam komunikasi perlahan mulai menghilang. Lambat laun, dampak tersebut tentunya akan membangun perbudakan manusia oleh teknologi digital, di mana hasrat manusia menjadi objek yang dapat dikendalikan lewat tren atau viralitas yang dibentuk melalui simulakra. Terdistorsinya kebenaran di era post-truth telah memberikan fenomena ilusif, yaitu meleburnya antara fakta, berita, opini dengan kebohongan, pencitraan, dan kepentingan, sehingga masyarakat bingung dengan rotasi informasi yang ditampilkan di media digital. Simulakra yang menampilkan kepalsuan di media digital, dewasa ini telah memproduksi berita hoaks sebagai desain politik untuk membuat masyarakat tenggelam dalam sensasi informasi pada suatu berita. Sensasi yang diangkat tentu menggiring masyarakat untuk dapat memberikan reaksi emosional sebagai respon atas berita yang diedarkan, sehingga perdebatan emosional kerap mewarnai media massa dan semakin memperkeruh situasi sosial. Perdebatan emosional yang digunakan untuk memberikan reaksi negatif terhadap informasi yang beredar dewasa ini semakin subur di hampir seluruh kalangan. Bahkan mahasiswa, politikus, hingga akademisi juga tidak sedikit yang larut dalam perdebatan emosional tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share.